Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyal muslimin wal muslimat, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di masjid, di musola yang sangat kita cintai ini. Dan masjid merupakan tempat yang paling Allah cintai. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, ayyul biqa'i ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, tempat apa yang paling Allah cintai? Maka Rasul menjawab, masajiduha, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Karena kita tahu masjid ini banyak dipakai orang-orang beribadah kepada Allah. Bahkan masjid merupakan tempat yang dibangun, dikhususkan untuk ibadah kepada Allah. Maka tempat semakin banyak dipakai ibadah kepada Allah, maka tempat tersebut semakin mulia, semakin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, bisa berkumpul dalam rangka kita untuk sama-sama ya mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada bekal yang bisa kita bawa menghadap kepada Allah melainkan bekal ketakwaan, bekal iman dan amal soleh. Makanya Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita berbekal. Ya, apa bekalnya itu? Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, carilah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, maka di hari kiamat orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, maka di hari itu tidak ada kemuliaan di sisi Allah melainkan orang yang paling takwa. Orang yang dulu di dunia punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, kehormatan, ketenaran, di hari kiamat tanpa takwa tidak ada nilainya. Maka Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi Bapak sekalian, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, karya seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Di dalam kitab Bulughul Maram ini, di kitab yang terakhir, beliau
beri nama kitab dengan Kitabul Jami'. Itu kitab yang mencakup tentang adab, ya, nanti tentang pentingnya menyambung tali silaturahim, pentingnya akhlak yang baik, bahaya akhlak yang buruk, perkara doa dan zikir. Nah gitu ya. Dan kita Bapak sekalian masih di bab yang pertama tentang Kitabul Adab, ya, bab tentang masalah adab Islami. Ya, di dalam pembahasan berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menjelaskan kepada kita tentang adab Islami ketika makan. Jadi Islam Bapak sekalian sebagai agama yang sempurna yang menjelaskan segala yang dibutuhkan manusia, ini tentunya akan menjelaskan perkara makanan. Jadi Bapak sekalian, kita akan baca. Jadi dalam bab ini, dalam bab adab ketika makan ada 4 hadis. Cuman hadisnya terpisah-pisah. Kita akan kumpulkan Bapak sekalian keempat hadis itu dalam satu pembahasan. Di antara adab seorang muslim ketika makan yang pertama, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka jangan langsung mencuci tangan atau mencuci sendok hatta yal'aqaha, sehingga dia menjilati jari-jarinya atau dijilatkan kepada orang lain. Apa kira-kira yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ini menunjukkan bahwa di antara adab yang diajarkan Nabi agar kita tidak menyia-nyiakan, membuang-buang makanan walaupun sedikit. Kita habis makan nggih, maam nopo nasi goreng, nasi padang. Nah, kadang-kadang kan nopo tesipun tunturahan bagi sisaan di tangan. Nah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan jangan langsung dicuci. Kenapa? Kalau langsung dicuci, maka sisa makanan yang ada di tangan terbuang. Ya, membuang-buang makanan termasuk mubadzir. Makanya apa Rasul mengatakan kalau habis makan jangan langsung dicuci. Sehingga apa? Jilati dulu, Pak. Atau nyuruh orang lain menjilati. Lah, apa jijik? Ya kalau mungkin tanggane ya jijik, tapi nek bojone kan mesra gitu. Nampak putrane kan gitu. Nah ini ya, ini Masya Allah, ini diantara adab yang pertama. Jadi Islam Bapak sekalian betul-betul menjaga nikmat berupa makanan. Maka Rasul pernah mengatakan, kalau makanan kalian jatuh, bagaimana? Ambil, kemudian dibuang yang kotor. Ya, kotorannya dibuang, yang terkena kotoran dibuang, habis itu makan sisa makanan itu. Coba Pak. Ya, ini dalam Islam. Dan juga Rasul menyebutkan bahwa di dalam makanan kita tidak tahu mana yang terdapat keberkahan. Bisa jadi ternyata apa? Yang ada berkah itu yang nempel di tangan-tangan kita. Kalau kita cuci, berarti keberkahan makanan terbuang sia-sia. Ini Pak ya, makanya Rasul mencontohkan kalau kita makan jangan langsung dibuang. Ya, apalagi maame turah. Itu Pak nggih. Gimana Ustaz? Anu kebergen. Nah, ini Bapak sekalian, kalau memang kita kekenyangan makan, berhenti. Cuman sisa nasi sebisa mungkin tidak terbuang dengan sia-sia. Bagaimana? Kalau memang kita punya hewan ternak ayam atau mungkin kucing, berikan kepada mereka. Agar apa? Makanan tidak terbuang. Gitu nggih? Insyaallah ini. Karena sekali lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun di hari kiamat kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Summa latus alunna yauma idzin
anin naim. Kemudian pasti kata Allah di hari kiamat kelak kalian akan dipertanyakan tentang nikmat-nikmat yang ada sekecil apapun, termasuk nikmat makanan. Nah ini Pak, jadi yang pertama adab islami dalam makan adalah apa? Jangan sampai kita membuang-buang makanan, ya, karena itu termasuk mubazir, dan Allah melarang kita berbuat tabzir. Sampai Allah berfirman, wala tubadzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian berbuat mubazir. Kalau orang Jawa musproh, dibuang sia-sia. Kenapa? Karena mubazir itu adalah temannya syaitan. Temannya apa Pak? Setan. Nah, perbuatan kok dikatakan temannya setan, berarti apa? Itu perbuatan yang terlarang. Ini adab yang pertama Bapak sekalian. Kemudian hadis yang kedua, ya, kalau kita minum, bagaimana Rasul? Beliau melarang minum sambil berdiri, ngadeg Pak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, ngadeg ini, Masya Allah. Rasul melarang Pak. Ustaz, apakah larangan itu menunjukkan maknanya haram? Hukum asal iya. Ya, hukum asal iya. Akan tetapi Bapak sekalian, datang dalam hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas, beliau pernah melihat perbuatan Rasul, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Ibn Abbas mengatakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qaimun. Aku pernah menuangkan air Zamzam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul minum sambil berdiri. Loh, teneng mau ngelarang, saniki belum melakukan. Nah, maka para ulama ketika menggabungkan kedua hadis ini, apa kata mereka? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu yang paling afdol, itu yang banyak Rasul melakukan, bahkan hampir setiap Rasul minum sambil berdiri. Tetapi Rasul sesekali minum sambil berdiri, ini menunjukkan boleh. Cuman apa? Yang paling afdol, yang paling utama sambil duduk lungguh. Nah niku. Ini juga dikatakan Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah. Beliau pernah, Bapak sekalian, minum sambil berdiri. Maka Ali mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku pernah melihat Rasulullah melakukan seperti yang aku lakukan. Ya, sebagaimana yang engkau lihat aku melakukannya. Berarti apa? Ali bin Abi Thalib mengikuti apa? Perbuatan Rasul, yaitu apa? Sesekali minum sambil berdiri, itu boleh. Contohnya, nopo agi tandur pari ngelak Pak, nek ngombe ya kelepreh ya. Nah, mboten menapa sesekali. Tapi nang tenggeriyo karo putune mimik karo ngadeg, mbae mimik karo ngadeg gitu ya. Nah, itu kurang pas. Jadi kalau kebanyakan Rasul minum sambil duduk ya, ini lebih sopan nih, dan ini bisa mendidik putra-putri kita minum dengan adab yang baik. Nah, kecuali kalau ada keperluan seperti tadi, gitu ya, boleh dengan berdiri ketika ada keperluan. Ini Pak ya, ini adab yang kedua ketika minum. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, di antara adab yang diajarkan Nabi ketika makan ataupun minum, tidak sambil bersandar. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, ama ana fala aqulu muttaqian. Adapun aku tidak minum, tidak makan sambil bersandar. Bagaimana bersandarnya itu? Para ulama mencontohkan beberapa. Seperti ngatakan Pak, dahar
Sambil ngaten iki. Nah, gitu nggih, atau ke kiri salah satu, atau keduanya gini, ngatang-ngatang gitu ya. Nah, itu bukan model minumnya Rasul dan orang beriman. Kenapa itu? Itu biasanya orang minum model seperti itu adalah minumnya para raja yang punya kesombongan. Kan ngaten nggih. Itu bukan sifat minumnya orang beriman. Ya, orang beriman itu duduk biasa. Itu ya, jadi tidak bersandar. Karena ini menunjukkan dia merasa bangga, merasa sombong, tidak. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang diajarkan Nabi memiliki sifat tawadhu alias rendah diri. Gitu ya. Kemudian Bapak sekalian, hadis yang berikutnya menjelaskan kepada kita ketika kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Nih, Ustaz, mangan mendoan karo kupat cocoknya kiwa tengen, mendoan kupat gini. Kalau mendoan lombok kan pas banget, mendoan lombok ini gini. Nah, ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau apa? Memerintahkan agar kita makan pakai tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim datang dari sahabat Abdullah ibnu Umar, Rasul pernah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Minum tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Kenapa kata Rasul? Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena setan mereka makan pakai tangan kiri, minum pun pakai tangan kiri. Berarti nek dahari tangan kiwa kayak apa Pak? Setan gitu ge. Dan kita diperintahkan agama untuk apa? Menyelisihi setan. Jangan sama seperti setan. Ini Pak ge. Nah, ini penting kita mendidik putra-putri kita, maam kanan dek gitu ya. Lah mboten cocok mau mendoan karo kupat ya kiwa tengen pas banget. Lah walaupun niku bisa kan mendoane mamrien taruh nombok kupate kan bisa. Intinya apa? Bahwa tidak diperkenankan dalam syariat. Bahkan Bapak sekalian, Imam Muslim belum meriwayatkan hadis dari sahabat Salamah bin Aqwa. Dari dulu di sisi Nabi, di samping Nabi ada seorang laki-laki. Dia makan dengan enaknya menggunakan tangan kiri. Maka Rasul mengingatkan, ya fulan qul biyaminik. Wahai jenengan, makanlah pakai tangan kanan. Orang ini mengatakan, mastata'tu, aku tidak mampu wahai Rasul. Kata perawi hadis, dia mengucapkan tidak mampu bukan asli tidak mampu, cuman apa? Ini menyombongkan diri. Jadi tidak mau mendengarkan perintah Nabi. Maka Rasul mengatakan, mastata'ta, kamu tidak akan mampu. Coba Bapak sekalian, begitu Rasul selesai mengucapkan kamu tidak akan mampu, apa yang terjadi? Orang tadi tiba-tiba tangannya lumpuh sampai kemudian tidak mampu walaupun mengangkat tangannya ke mulutnya. Coba Pak, ya, ini akibat nopo? Nentang sabda Kanjeng Nabi. Rasul mengatakan suruh makan pakai tangan kanan, kula mboten saged. Padahal mampu. Masya Allah, itu hanya sekedar apa? Menyombongkan diri dari perintah Nabi. Akhirnya apa? Dia lumpuh. Makanya Bapak sekalian, kalau kita mendengarkan perintah Nabi, dengarkan baik-baik. Amalkan semampunya, jangan pernah kita bantah. Kenapa Bapak sekalian? Kejadian yang lain. Ini kejadian pada perang Tabuk. Jadi Rasul saat itu menasihati kaum muslimin, para sahabat, bahwa malam ini di perang Tabuk akan terjadi angin yang sangat kencang. Maka siapa di antara kalian
yang memiliki hewan tunggangan, ikat kuat-kuat dan jangan keluar dari tempat tinggalnya di barak-barak tentara. Ini wasiat Rasul, jangan keluar sama sekali. Kenapa? Ada angin kencang. Dari mana Rasul tahu? Rasul mendapatkan berita dari Allah. Nah, maka Bapak sekalian, di malam itu semua kaum muslimin tetap di dalam barak-baraknya kecuali 2 orang. 2 orang nikat, mungkin panasnya gerah, pengen sumilir. Begitu keluar 2 orang ini dari barak-barak tersebut, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang angin kencang. Kedua orang ini pun terbawa angin. Sampai kemana, Pak? Itu dari Tabuk terhempaskan angin, kemudian jatuhnya di mana? Di dekat Gunung Toi yang ada di Madinah. Ya, kalau kata jamaah haji yang pernah ngukur dari Tabuk kalau mau ke Gunung Toi dekat Madinah, naik bis cepat jalan tol sekitar 10 jam. Ya Jakarta Surabaya. Dados napa, Pak? Ya dendeng. Coba. Nggih, perintah Kanjeng Nabi mboten dinapa? Mboten dimiren. Masya Allah. Ucapan Nabi tidak dipertimbangkan, tidak diperhatikan, tidak dilaksanakan. Apa yang terjadi? Ya, kecelakaan. Itu, Pak. Masya Allah ya. Makanya seharusnya kita seorang muslim, bagaimana Pak sekalian, kalau Rasul bersabda sami'na wa ta'na. Kan Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak untuk menetapkan hukum kepada Allah dan Rasulnya, ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya mentaati. Niku, Pak. Seorang muslim ora kula mireng tapi tak pikir-pikirian. Lah niku bukan sifat orang beriman. Lah tapi kula mireng tapi nopo abot temen, lah niku. Itu bukan orang beriman, bukan sifat orang beriman yang sempurna. Ini Bapak sekalian, jadi adab ketika makan apa tadi? Yaitu makan dan minum menggunakan tangan kanan. Sering, Ustadz pripun iki lagi maem pengen minum. Ngonek minum pakai tangan kanan kotor. Nah, berarti kiri nggak apa-apa. Oh, tidak bisa juga. Maka para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya pertanyaan seperti ini, apa jawaban beliau? Tetap menggunakan tangan kanan. Gelasnya kotor, beliau mengatakan gelas kotor gampang bisa dicuci. Daripada kita mengotori agama kita, daripada kita mengotori hati kita dengan kita menyelisihi apa yang diperintahkan Nabi. Itu kata beliau. Nggak apa-apa, kotor gampang dicuci. Insya Allah semenit rampung niku nyuci apa? Gelas setunggal. Bangge? Nah iya, masa niki tetap tangan kanan. Kemudian Bapak sekalian, di antara adab Nabi kita Muhammad SAW ketika makan, yaitu apa? Rasul tidak pernah mencela makanan. Jangan asin temen, boten niku. Kuisi jangan banyu laut gitu ya. Awas niku kadang-kadang nggih. Ibune sing masak ya aduh medekel niki. Masak angel-angel dicacat karo bapake. Ini nggih. Nah, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rawahul Bukhari. Kata Abu Hurairah, Rasulullah beliau tidak pernah mencela makanan. Ya. Tidak pernah mencela makanan. Jika beliau pingin makan ya dimakan, kalau tidak suka ditinggalkan. Niku Pak. Nah, ini apa adab Islami, adabnya Rasul. Ketika makan mboten cocok tinggal, cocok dimaem. Insyaallah ya. Nah, ini Bapak sekalian, kenapa Bapak sekalian? Karena makanan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela makanan berarti apa? Kita mencela pembikinnya.
Misalkan di rumah Pak nggih, ibu ini masak nopo sayur asem kasemen. Sayur ini asem ya apa asem temenan gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan masukkan Bu, niki kurang asin nopo nggih. Lah gitu ya. Itu beda ya. Itu bukan mencela makanan. Termasuk makanan nopo buah misalkan. Buah asem temenan niku. Niku mencela makanan apa tidak? Mencela makanan. Tapi kalau misalkan kita ngomong dodolan nopo buah, Bu, niki pelem, niki sing legi, niki sing madan legi, sing anjleng, lan niki sing asem nggih. Itu bukan maknanya kita mencela makanan. Cuman apa? Sedang menjelaskan loh Pak. Ini kalau yang lagi wong sehat ya ini berarti sing manis. Tapi lagi nyidam, mbok sing asem lah niki gitu ya. Gitu. Itu beda. Jadi kita bukan mencela makanan, kita menjelaskan makanan itu. Gitu nggih? Nah, jadi kalau mencela makanan tidak boleh. Karena yang pertama tadi mencela yang bikin makanan. Kalau misalkan buah-buahan langsung Allah ciptakan berarti mencela Allah. Kalau kita mencela makanan bikinan orang, nggih, berarti apa? Kita mencela orang yang bikin. Tentunya mereka sakit hati. Apa mending bojone masak ini gitu ya. Masya Allah. Itu bukan sifat orang beriman. Jadi orang beriman kapan dia pengen makannya dimakan, kalau tidak cocok maka tidak dicela. Gitu. Kemudian Bapak sekalian, bahwa di antara adab di dalam Islam ketika makan, ya selain kita tidak boleh mencela makanan, juga apa? Sebisa mungkin ya kita makan berjamaah walaupun sesekali Pak. Mangani bareng-bareng. Itu di antara yang dicontohkan Nabi. Karena gini Bapak sekalian, pernah suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Wahsy bin Harb. Beliau bercerita dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi kakeknya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'u." Ya Rasul, kita sudah makan tapi enggak kenyang-kenyang. Nah, mboten wareg-wareg. Mun makan nopo anu sayur lodeh, Masya Allah, sepiring munjung-munjung, boten warik. Nah, gitu kan. Apa kata Rasul? Fala'allakum taftarikun. Apa kalian makan dengan terpisah-pisah? Makan sendiri-sendiri, niki piring kiambek, piring gitu. Maka beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Apa kata Rasul? Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallah alaihi yubarak lakum fih. Hendaklah kalian makan dengan barang-barang berjamaah. Satu. Ini diantara yang mendatangkan berkah. Yang kedua, ya wadhkuru smallah alaihi, dan sebutkan nama Allah. Nah ini mungkin ada dua Pak. Makan sudah banyak nggak kenyang-kenyang. Mungkin ketika makan lupa berdoa. Boten bismillah. Iya. Jadi adab di antara adab makan, sebelum makan baca bismillah. Kenapa Bapak sekalian? Karena Rasul mengatakan, ketika seorang masuk rumah, kemudian kita tidak membaca bismillah, masuk rumah nggak baca bismillah, ternyata setan mengatakan, ya wajadtum al-mabit. Kata setan bilang kepada setan yang lain, kamu malam ini punya tempat nginep. Begitu masuk rumah makan tidak membaca bismillah, maka setan mengatakan kepada setan yang lainnya, ya wajadtumul asya. Kamu beruntung malam ini dapat makan malam gratis. Kenapa? Karena ternyata ketika kita makan tanpa membaca bismillah, napa Pak? Setan ikut makan. Pantesan mangan sewakul ora wareg-wareg. Wong sayuri sepanci ora wareg. Oh, jebulane setan iki pricil-pricil pada maam bareng gitu ya. Nah itu Pak. Makanya sebisa mungkin kita makan sekecil apapun jangan lupa mengucapkan bismillah. Masuk rumah bismillah. Biar apa? Setan tidak ikut masuk. Makanya kalau ketika kita masuk rumah baca bismillah, apa kata setan? La mabital yaum. Aduh, kalian di malam ini nggak punya tempat tinggal. Kalau kita malam itu makan baca bismillah, kata setan mengatakan la asya al yaum. Malam ini kalian tidak punya makan malam. Kenapa? Nggak bisa nebeng ketika kita sedang makan. Gitu Pak ya, Masya Allah. Ini diantara Rasul mengatakan
Kalau kalian makan berjamaahlah, bareng-barenglah. Kemudian apa? Wadhkurusmallah alaihi, dan sebutkan nama Allah ketika makan. Yubarak lakum fih, niscaya kalian diberkahi pada makanan itu. Berkah, Pak. Apa di antara berkah? Mangan setitik wareg. Nah, ini ibaratnya. Makanan yang kita makan berkah. Sehingga apa? Walaupun makan sedikit badan bisa sehat. Boten awang-awangan sholat. Nah itu ketika makanan berkah. Nah ini Pak. Jadi ini diantara adab Islami ketika makan. Apa tadi? Yaitu berjamaah dan membaca bismillah. Karena Rasul Bapak sekalian pernah, beliau punya anak tiri. Namanya Umar bin Abi Salamah. Rasul punya anak tiri. Karena Rasul menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya anak laki-laki satu, namanya Umar bin Abi Salamah. Nah, ketika itu Umar masih kecil. Maka ketika makan bareng Nabi itu ngecaprak, muter-muter mami. Maka Rasul mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyamini wa kul mimma yalik. Anak kecil, bacalah bismillah. Ini perhatikan, Rasul memerintahkan Umar bin Abi Salamah untuk apa? Makan dengan membaca bismillah. Tadi alasannya kenapa harus bismillah? Ya jelas, kita memulai perbuatan yang baik dengan bismillah. Yang kedua, agar apa? Makanan kita tidak dicampur, tidak diikuti oleh setan. Ini yang pertama, wasiat Nabi, bacalah bismillah. Yang kedua kata Nabi, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini Pak. Yang ketiga, wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat. Ini adabnya Rasul Pak. Jadi kalau maam tumpeng bareng-bareng, nanti gue maam tumpeng setampah, ini gue bareng-bareng. Nah itu nggak boleh, mamu cukup mana disit, ini kosong, gue terakhiran ke Bali. Nah itu Pak. Nah kecuali, napa Pak? Kecuali misalkan napa? Niku iwake temeriko, daging temeriko, niki sambel tok. Apa mam sambel tok loh ya, enggak. Maksudnya itu kalau memang menunya sama. Mriki ayam endok gitu ya. Nah itu ambil yang terdekat. Nah, karena Pak Rasul mengatakan kalau kalian makan dari yang pinggir. Kenapa? Karena keberkahan makanan itu berada di tengah-tengah. Nah gitu ya. Ini Masya Allah Bapak sekalian, di antara adab yang diajarkan Nabi ketika makan, yaitu makan dari yang paling pinggir. Bok menawane boten telas, napa mungkin? Nah, bisa nggih turahan. Nggih. Nah, boten kotor. Ini Bapak sekalian. Kemudian adab yang berikutnya. Ya, adab yang berikutnya yaitu kita jangan sampai makan berlebihan. Makan tidak berlebihan. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, tapi apa? Jangan berlebihan. Nah Bapak, jangan berlebihan. Makan itu tidak boleh berlebihan. Berarti apa? Kalau makan berlebihan terlalu kenyang, tidak boleh dalam syariat. Terus bagaimana ukurannya? Maka Rasul menjelaskan dalam hadis yang lain. Rasul mengatakan mala'a adamiyun wi'aan syarron min batihi. Tidaklah seseorang yang memenuhi bejana, memenuhi tempat yang lebih buruk daripada ngisi perutnya sendiri. Maksudnya apa? Ya kita memasukkan apapun ke perut kita, ngapunten nggih, metune napa Pak? Sami mawon. Niku nggih. Kita makan ayam goreng, besok pagi dibuang, ya kayak aromanya pada baik. Makan apalagi kambing guling, besok pagi ya kayak ya medale itu Pak ya. Rasul mengatakan gitu. Jadi tidaklah seorang memenuhi suatu tempat yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Fa in kana la mahalata, kalau memang dia mau tidak mau harus makan, apa kata Nabi? Fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi
wa thuluthun li nafasihi, sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, sepertiga untuk nafas, untuk udara. Berarti nek kula jenengan maam wis lah kuwi contone kawaregen. Kenapa? Tempat udara pun bek sesek. Nah, harusnya napa? Makanan sepertiga, kemudian minuman sepertiga, dan napa? Nafas sepertiga. Niku Pak. Makanya di antara kebiasaan Nabi, beliau makan nunggu lapar. Beliau berhenti makan sebelum kenyang. Masya Allah, ternyata Bapak sekalian, ini adalah prinsip hidup sehat. Kalau kata ahli kesehatan, ya, kebanyakan penyakit pada tubuh manusia itu disebabkan karena makanan. Ngerti nggih? Iya. Bisa nih petenge melilit, berkene apa? Sambele kepedesan panganan. Kolesterol naik. Napa? Nah, makanan yang mengandung kolesterol tinggi akhirnya nopo sering mumet. Nah ini Pak. Nah aduh, coba makanan kebanyakan. Kenapa banyak orang kemudian gagal ginjal? Karena minuman makanannya itu kan kembali. Makanya Bapak sekalian, Masya Allah ya, orang kalau kebanyak makan itu luar biasa. Nah makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa orang yang kenyang, kata Syafi'i ya, ini apa? Satu, melemahkan seseorang apa? Ketika beribadah, menjadikan dia malas, menghilangkan kecerdasan, dan apa? Banyak tidur. Sudah. Makanya Bapak sekalian, ada kisah ini di negara Yaman. Ada orang terkaya di negeri Yaman itu, Masya Allah Pak, itu sering nopo kalau makan banyak Pak, sampai kalau kambing guling, Masya Allah, satu orang bisa habis separuh Pak. Separuh kambing guling, separuh ya petengnya kayak apa gitu kan. Akhirnya apa, dia memiliki berat badan yang berlebih. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Badannya terlalu berat Pak, berat badan berlebih. Begitu dibawa rumah sakit, nggak nanggung rumah sakit. Pak, kami di Yaman nggak punya alat teknologi. Terus gimana? Ya dirujuk ke luar negeri. Akhirnya dibawa ke Mesir. Nah, bagaimana caranya? Kata dokter, Pak, ini tidak ada jalan lain kecuali Bapak diet. Biar apa? Berat badan tubuh berkurang. Gimana saya diet, Pak? Lawang makan rong piring ora wareg. Lawang pedus separuh nih, Pak, kuat wetenge. Lah ini weteng derma. Akhirnya bagaimana sekalian? Kalau gitu Pak, jalan-jalan cuma satu jalan keluarnya apa? Dioperasi. Caranya gimana? Lambungnya dipotong Pak, dijahit. Lah yang bebayani lawong lambung dipotong ben cilik nih Pak. Ben apa? Akhirnya nggak cepet lapar. Nah itu Pak ya. Masya Allah, ini ternyata makan terlalu banyak juga Pak bisa bikin celaka ini Pak. Makanya Masya Allah ya. Makanya Islam itu luar biasa. Bahkan Rasul ketika menyebutkan tentang ibadah puasa, apa kata Nabi? Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Karena secara medis Bapak sekalian, yang namanya orang berpuasa, kita mengistirahatkan lambung bekerja. Ya ibaratnya mesin Pak, 20 jam, 24 jam kerja terus, ya cepat rusak. Tapi dengan diberhentikan sesaat, gitu ya, berpuasa dari subuh sampai maghrib berhenti. Kenapa? Ini kemudian badan lambung kita bisa istirahat. Dan katanya lagi Bapak sekalian, begitu lambung kita kosong, maka apa? Lambung bekerja apa? Mengeluarkan racun-racun. Sehingga ketika buang air akan terbuang kotoran dalam tubuh. Masya Allah, ini ternyata rahasia kesehatan di balik berpuasa. Dengan apa? Dengan mengurangi makan. Nah ini Bapak sekalian ya, maka makan tidak boleh berlebih. Nah maka dalam hadis yang kita baca terakhir ini, Rasul mengatakan kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Akhraja Abu Dawud wa Ahmad. Rasul mengatakan, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, silahkan berpakaian dan bersedekah, tapi apa? Tidak boleh berlebihan.
dan tidak boleh karena kesombongan. Itu banyak makan, minum, berpakaian, bersedekah boleh, tapi apa? Tidak boleh berlebihan, tidak boleh karena kesombongan. Tadi makan, minum sudah. Sedekah, berpakaian pun demikian, Pak, tidak boleh berlebihan. Tumbas baju regane 7 juta, Masya Allah. Bok bisa ngomong se-RT, tunggu wong dewek, Masya Allah. Ini ya, itu terus berlebihan. Ustaz, bagaimana kalau saya mampu? Walaupun kita mampu, tetap tidak boleh berlebihan. Kenapa Bapak sekalian? Kita kalau memakai baju yang mahal-mahal, apa yang pertama? Dikhawatirkan akan muncul ujub, bangga diri, dan kesombongan. Gini mau buatan Pak? Iya, melebu masjid, di kayak ini kelambi ini murah-murah kabeh, sing paling ngerang nyong apa ya? Itu Pak ya? Iya, muncul kesombongan dalam diri kita. Padahal kesombongan itu, Masya Allah, sama Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji yang sangat kecil berupa kesombongan. Coba, makanya Rasul luar biasa sekalian. Beliau berpakaian itu umum. Sampai apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah kata Aisyah, beliau pakai sendali petil nih Pak. Bagaimana Rasul? Rasul bisa jalan kaki nyari tali Pak, disambung sendal beliau. Saking apa? Saking berhati-hatinya beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun beliau menjabat sebagai khalifah, andai kan beliau menjadi orang kaya raya bisa, kan gitu. Ternyata sepanjang hidup Umar bin Khattab, pakaian beliau cuma 2. Pripun Pak? 1 dipakai, 1 dicuci. Dadi ne Mbah Renggo, no Pak? Kumbah kering tenggo. Umar, Masya Allah. Begitu punya rizki beli yang baru, bagaimana Pak? Kan bajunya nomor 1, nomor 2, lawas madan anyar. Begitu punya rizki beli yang baru, bagaimana? Yang nomor 1 disedekahkan kepada orang lain. Pinten malih klambine Umar 2 Pak. Begitu madan lusuh dikasihkan yang lain, beli 1 lagi, yang ini dikasihkan orang, terus muter. Padahal beliau seorang khalifah. Apa alasannya Bapak sekalian? Tadi Allah mengatakan summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pasti kalian akan dimintakan pertanggungjawaban dengan nikmat-nikmat yang ada pada kalian. Insyaallah ya, ini jadi bagaimana seorang muslim itu dididik untuk hidup sederhana gitu ya, tidak menghambur-hamburkan harta. Bahkan apa? Kita bersedekah juga tidak boleh berlebihan. Ya, sampai mungkin berlebihan itu maknanya apa? Saking senengnya sedekah nganti bojone ora dinafkahi. Nah, itu Pak. Itu ya. Nopo putrane nganti nopo sekolahi setahun ora dibayar. Mereka apa? Sedekah terus. Itu keliru. Itu melampaui batas, berlebihan. Itu pun tercela dalam syariat. Maka sedekah disyariatkan, cuman tidak boleh berlebihan. Kewajiban kita kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, tunaikan. Karena kata para ulama bahwa sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah yang wajib. Seperti apa? Sedekah suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya. Itu lebih afdol daripada kita sedekah kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi ya, karena nilainya 2 kata para ulama, nilai pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Kemudian Bapak sekalian, adab yang terakhir yaitu berdoa selesai makan. Apa doanya? Rasul pernah bersabda Bapak sekalian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Rasul pernah mengatakan, man akala ta'aman, barang siapa yang selesai makan suatu makanan, kemudian dia membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Kata Nabi, barang siapa yang selesai makan dia membaca doa alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku dengan makanan ini dan memberikan rizki kepadaku
min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Ini doanya. Apa kata Nabi? Maka ghufira lahu, maka akan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Insyaallah Pak. Ternyata apa? Kita makan ini bisa menggugurkan dosa. Apa syaratnya? Selesai makan baca doa. Aja melapor mangan baru wareg ya bisa. Gak dapat pahala Pak. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini Bapak sekalian, ya, penjelasan singkat berkaitan tentang adab Islami ketika kita makan. Sudah masuk Isya Mas? Sampun nggih? Mun adzan. Mungkin ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.